Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ofdan Ridai dari S1 Teknik Informatika semester 3 IPM 220201-036. Di sini saya membuat program yaitu tentang sistem informasi pada rumah sakit. Yang pertama, di sini terdapat kelas orang, di mana kelas orang ini adalah termasuk induk dari kelas yang lainnya. Langsung saja, di sini kita menggunakan public abstract, yaitu merupakan implementasi dari abstraksi. Abstraksi itu merupakan seperti menyederhanakan dari implementasi pada metode ini. Nah, ini merupakan implementasi dari abstraksi tersebut. Dia menyembunyikan detail dari isi-isi metode sini. Di sini ada menggunakan privat. Privat ini merupakan implementasi juga dari enkapsulasi, yaitu di privat atau pembatasan akses. Di sini ada string nama, int umur, string alamat, string jenis kelamin. Kemudian di sini ada underscore. Dalam orang ini di dalam ada parameter string nama, int umur, string alamat, string jenis kelamin, yaitu yang ada di pada properti atas ini. Kemudian di sini ada list nama, alamat, umur, jenis kelamin, disamakan seperti properti yang di atas. Nah, kemudian di sini ada getter setter. Getter setter ini merupakan implementasi juga dari enkapsulasi. Jadi jika privat ini tidak dikasih getter setter, maka tidak akan bisa diakses. Getter ini berfungsi untuk memberikan akses baca saja pada variabel yang di privat. Di sini ada fungsi string get nama, kemudian return ini mengembalikan nilai dan nama tulisan public void set nama. Nah, kalau untuk setter ini dia berfungsi untuk memberikan akses tulis, jadi tidak hanya membaca tapi dia bisa mengganti juga dan seterusnya. Nah, ini yang implementasi abstraksi tadi. Kemudian kita lanjut ke kelas dokter. Nah, ini kelas dokter. Kelas dokter ini merupakan kelas turunan dari kelas yang pertama tadi, itu dari kelas induk atau kelas orang. Turunan ini disebut inheritance. Di kelas orang ini terdapat properti privat string spesialisasi. Nah, di sini masih menggunakan implementasi yang enkapsulasi tadi, yaitu menggunakan privat. Dan di sini ada konstruktor, ada yang super ini merupakan pewarisan fungsinya untuk kelas hidup tadi itu. Di sini string nama int umur ini sesuai yang tadi ada di kelas itu. Nah, ini dispensasi. Kemudian di sini ada setter seperti awal tadi, tidak ada perbedaan. Pokoknya di setiap kelas mengimplementasikan ada 3 macam, yaitu 4 macam. Ada inheritance, enkapsulasi, polimorfis, dan abstraksi. Di sini yang tadi itu data-data itu sesuai dengan tambahan properti yang ada di kelas ini. Kemudian di bawahnya ada override. Override ini merupakan metode, yaitu yang menampilkan info. Ditampilkan infonya ada isi-isi yang berupa nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan kondisi. Untuk yang public void berkonsultasi ini ada sistem of print get name. Get name itu memanggil daripada nama yang ada di kelas ini, nanti menggunakannya di kelas lain. Kemudian ada public void menerima perawatan. Nah, untuk dokter ini merupakan memanggil dari kelas dokter tadi itu, yaitu dengan dokter get name. Nah, di sini ada metode tentang
offloading, yaitu yang dimana di sini ada parameternya sama dengan ini juga offload. Jadi di sini ada public void lama perawatan, ya, kemudian diinputkan lagi pakai int durasi perawatan. Di sini sistem out println get name memanggil nama yang jadi pada kelas ini kemudian dirawat selama durasi perawatan ini diinputkan atau dimasukkan di kelas main. Tadi yang dijelaskan di kelas main. Kemudian begitulah konsepnya sampai dengan sini. Untuk yang beta bagian ini seperti biasa, tidak ada overload yang dimasuk kali ini. Kemudian kita ke kelas obat. Nah, di sini ada kelas obat. Kelas obat ini dia tidak menggunakan konsep yang interdependen dari kelas orang, ini merupakan kelas sendiri. Jadi tetap mengimplementasikan tentang enkapsulasi yang tadi itu menggunakan privat. Di sini ada string nama obat, string manfaat, harga. Kemudian di sini ada konstruktor, yaitu konstruktor obat ini di sini tentang yang ada di properti ini, dan di sini menggunakan dis nama obat sama dengan nama obat dari koma, dis manfaat sama dengan manfaat dari koma, dan dis harga sama dengan harga. Jangan lupa jika kita menggunakan apa enkapsulasi ini privat, kita menggunakan data untuk enkapsulasinya sama, konsepnya sama, fungsi-fungsinya sama. Jadi yang awalnya dan yang beda adalah isi daripada properti ini dan konstruktor. Jadi data ini dia mengimplementasikannya sesuai dengan ini konstruktor dan propertinya. Nama obat, manfaat, harga, tambahin depannya set, jika set dia menggunakan, dan jika set dia menggunakan set. Nama obat, manfaat, harga. Jangan lupa tambahkan string atau big datanya di sini dalam kolom ini. Jadi kalau set ini di dalam kolomnya ada parameternya. Dan untuk ini, nah ini sama saja, forward dan operating merupakan implementasi dari polymorphis. Di sini sesuai dengan properti yang di atas tadi. Nah, untuk yang public obat dibeli ini ada tambahan ya, masukan. Nanti masukannya akan di kelas main. Di sini hanya menambahkan jumlah obat saja, tapi jumlah obatnya nanti adanya di kelas main, nanti dijelaskan. Untuk metode ketiga yaitu overload, bukan cuma data yang berbeda, tapi kalau ini menggunakan int, nah yang ini menggunakan string. Makanya untuk pemasukannya sama di kelas main. Oke, lanjut kita ke kelas ruangan. Nah, di sini udah di kelas ruangan. Kelas ruangan ini juga bukan turunan dari kelas orang tadi, ini merupakan kelas sendiri. Jadi tidak menggunakan implementasi enkapsulasi tadi. Di sini menggunakan properti nomor ruangan saja, karena ya yang saya tahu cuma itu nomor ruangan. Untuk konstruktornya seperti biasa dikasih parameter string nomor ruangan, kemudian dis nomor ruangan sama dengan nomor ruangan titik koma, dan tetap menggunakan data. Nah, nih di sini jika sini hanya string nomor ruangan, maka di sini hanya setnya hanya nomor ruangan, jadi sesuai dengan properti yang di atas. Untuk method override-nya, nah override-nya seperti biasa masih sama. Kemudian public data ruangan ini menggunakan setelah overload data ruangan. Nah ya, public kondisi ruangan di lantai ini merupakan overload ruangan, dimana nanti lantai ini akan dimasukkan ke dalam kelas main ini, menu untuk kita menjalankan program beserta letak ruangannya juga nanti dikatakan di sana. Selain public void ruangan ini seperti biasa, menggunakan seperti langsung saja ruangan, dan nomor ruangan ini dipanggil jika nanti sini sudah dimasukkan terpanggil sudah selesai.
Kemudian kita ke kelas main. Nah di sini yang banyak sekali isi, baik ini di kelas mainnya. Di sini menggunakan seperti biasa public static void main string ARGS. Nah di sini ada pasien 1 atau net pasien. Ini merupakan isi daripada kelas pasien tadi. Nah merupakan isi dari metode ini, tampilkan info ini override. Isinya ada di kelas main tadi itu yang bagian pasien. Nah kemudian dokter 1 kemudian dokter ini bukan isi yang sama dengan tadi itu. Dan bagian tampilan info di sini semua ruangan 1, ruangan dari sini obat 1, obat paracetamol dan seterusnya merupakan isi dari pada tampilkan info ini. Nah di sini kita memanggil metode dan properti dari kelas pasien. Di kelas pasien ini terdapat pasien tampilkan info. Nah maka yang tadi ada di kelas pasien ini dia akan menambahkan info yang isinya merupakan ada di atas tadi itu untuk pasien berkonsultasi. Pokoknya semua metode yang ada di kelas pasien ini akan dijalankan dari ini. Nah ini yang untuk sama perawatan, ini merupakan tadi yang tambahan itu yang metode tambahan di menambahkannya di parameter di sini. Yang dokter 1 ini memanggil dari nama yang di atas tadi di bagian dokter. Nah ini Dr. John, maka akan kepanggil Dr. John terus apa-apa. Kemudian 1 ini juga ini termasuk ya tambahan. Intinya ada di dalam kurung ini merupakan tambahan-tambahan. Kalau yang dokter 1 atau pasien 1 akan memanggil dari sini pasien 1 namanya Alice, dokter 1 Dr. John gitu. Jadi setiap kelas sama aja apa konsepnya, prosesnya. Kemudian tadi yang dokter, nah sekarang yang tadi yang pasien, sekarang yang dokter. Yang dokter pun sama aja, yang tampilkan info ini menampilkan info yang ada di atas tadi itu, yang ada di atau yang ada di kelas dokter. Kemudian konsultasi sama aja, ini merupakan implementasi dari abstraksi. Dokter melakukan pemeriksaan pasien 1 ini berarti memanggil nama daripada nama pasien yang ada di atas tadi itu. Pasien 1 resep obat, dokter 1 metode pemeriksaan ini tambahan, jadi ada 8 yang diperiksa dari itu. Kemudian kita ke pemanggil metode dan properti dari kelas ruangan. Ini tampilkan info ruangan. Berarti yang ditampilkan yang 101 ini. Kemudian untuk yang letak ruangan ini, nah ini merupakan tambahan dari gedung B. Berarti yang di kelas ruangan tadi ini hanya tertulis letak ruangan saja, isinya ada di sini. Dan yang di ruangan kondisi ruangan 2 dan gedung B ini juga sama, tambahan juga ruangan pesan ruangan. Oke, terusan menjelaskan tentang ini memakai metode dan properti dari kelas ruangan. Kemudian kita menjelaskan tentang memakai metode dan properti dari kelas obat. Di sini kelas obat tampilkan info.
info yang ada di kelas obat yaitu ada paracetamol meredakan demam dan harganya 20.000 per biji per biji. Kemudian obat dibeli. Nah, obat dibeli ini sebanyak 9 ini merupakan info tambahan dari kelas obat tadi itu. Nah, di sini harga ini jumlah obatnya tambahan, dia beli obat berapa, ini jumlah obat. Nah, ini itu jumlah obatnya itu ada di yang kelas main tadi itu dalam kurung tambahan 9. Kemudian obat satu waktu pemakaian ini merupakan tambahan juga 3 kali dalam sehari. Sudah selesai. Untuk hasilnya seperti ini. Mari kita run. Sedikit lama ini kan. Nah, kok belum muncul? Sabar masih proses. Nah, ini merupakan hasil dari program yang tadi dibuat. Ini hasilnya ketika di run. Ini untuk informasi pasiennya yang bernama Alisa tadi itu dari kelas main yang merupakan tampilan dari info. Nah, yang ini yang metode selanjutnya di sini munculnya informasi dosen yang tampilan info, kemudian metode selanjutnya informasi ruangan yang satu-satu tadi itu. Ini informasi obat yang paracetamol meredakan demam dan lain-lain merupakan tampilan dari info. Ini tambahan dari metode yang lainnya. Baik, terima kasih. Seperti yang dapat saya jelaskan, untuk lebih dan kurangnya sepertinya saya mohon maaf. Kurang saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.